Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Jumat 21 Februari 2025, Pekan Biasa yang ke-6. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 8, ayat 34 sampai dengan bab atau pasal 9 ayat 11. Kala itu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini adalah konsekuensi mengikuti Yesus sebagai muridnya. Konsekuensi ini ditegaskan dalam dua frase inti, yaitu memikul salib dan menyangkal diri. Kedua hal ini kadang-kadang kita pahami secara sederhana saja, dan mungkin itulah yang membuat diri kita terkadang gagal untuk menjalaninya. Memikul salib bukan hanya sekedar rela menderita, sabar menjalani, dan pasrah saja dengan keadaan, lalu di dalam hati berkata, "Ya sudah, mungkin ini sudah menjadi bagian dari salib yang harus saya jalani." Bahkan ada yang menganggap memikul salib adalah bagian dari menjalani nasib sial, atau memikulnya sambil mengutuki nasib yang dialaminya. Sesungguhnya, memikul salib adalah bagian dari konsekuensi menjadi murid Yesus yang selalu siap untuk menghadapi tantangan berat tanpa putus asa dan tidak cengeng. Bahkan rela menjalani penderitaan akibat dari menjadi murid Kristus, yaitu dikucilkan, disudutkan, dicemooh, dan sebagainya. Terhadap ini semua, ia tidak berpaling dan tetap mengikuti Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, ada pula yang melihat menyangkal diri seperti mengekang hawa nafsu dari makanan kesukaan, hobi pribadi, melihat tontonan kesukaan, dan sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, menyangkal diri pertama-tama bagaimana mengekang ego pribadi bahwa segala sesuatu yang kita jalani bukan karena kehebatan kita, tetapi semuanya kita serahkan dalam penyelenggaraan kasih Tuhan. Sekarang, cukupkah kita memahami arti dari memikul salib dan menyangkal diri lalu mengikut Yesus? Saudara-saudari yang terkasih, terkadang kita menganggap bagian dari pelayanan yang kita jalani adalah cara kita memikul salib dan menyangkal diri. Salib itu kita lihat misalnya pergi ke pelosok-pelosok yang jauh, kehujanan dan kepanasan di perjalanan, mengalami sakit karena kelelahan, dan sesampainya di tempat itu umat justru belum datang. Bangun di tengah malam dan pagi-pagi buta menjelang subuh untuk memberikan pelayanan, sakramen pengurapan orang sakit, dan sebagainya. Lalu kita bertanya kembali dalam hati, benarkah ini bagian dari memikul salib? Saudara-saudari yang terkasih, benar sebagai bagian dari memikul salib. Namun bisa jadi bukan bagian dari memikul salib jika di dalam hati saya mengeluh dan terpaksa menjalaninya.
Jika memikul salib dan menyangkal diri tanpa didasari oleh kasih kita kepada Allah yang menggerakkan kita melakukannya, maka sama saja iman yang kosong. Memikul salib dan menyangkal diri karena menjadi murid Yesus memang tidaklah mudah. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk memikul salib itu sendirian. Sebagaimana Dia telah membuktikan cintanya pada kita melalui salib Kristus yang telah memikul dosa dan kelemahan kita. Salibnya telah berubah kemuliaan, maka kita pun harus yakin tidak ada kemuliaan tanpa menjalani salib, dan kelak kita pun akan memperoleh ganjaran di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku selalu ingin mengikuti Engkau, namun sekali lagi aku jatuh pada keinginanku sendiri sehingga tidak kuat menanggung beban salib yang harus kupikul. Maka kuatkanlah aku senantiasa sehingga dapat bertahan untuk tetap mengimani dan memanggul salib penderitaan karena mengikuti Engkau. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.